Ini Mas Yama, Ya. saya masih tertarik dengan tadi berkaitan dengan apa yang saya tanyakan tadi sebelum ini. Mas Yama, berarti bagaimana sih geliat masyarakat lokal kalau misalnya terkait dengan wisata pendakian, misalnya olahraga pendakian lah kita sebut seperti itu. Jadi Hmm. kalau masyarakat lokal itu bagaimana sih melihat kalau kita kan di sini memang melakukan hiking, melakukan pendakian gunung itu sebagai salah satu bentuk olahraga dan juga refreshing. Kalau bahasa anak sekarang healing lah gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri bagaimana Mas kalau masyarakat lokal itu? Maksudnya masyarakat lokal itu ketertarikan dengan pendakian gitu ya Mas? Tradisi pendakiannya begitu. eh Bisa saya simpulkan nggak semasif di Indonesia. Jadi minat pendaki orang Jepangnya itu lebih lebih inilah lebih nggak begitu banyak. Oke. Soalnya gini, image pendakian Jepang itu yang pertama muncul di pikiran orang Jepang itu bahaya. Ya. Jadi uh, daya tariknya itu lebih lebih gimana ya? Orang Jepang kan terkenal dengan apa safety first ya, Mas. Ya, safety first. Oke. Jadi saya kira emang kegiatan yang membahayakan diri sendiri ya nggak begitu diminatin. Jadi Mhm. kalau ada orang yang hobinya itu pendakian gunung, kayak wah gitu Mas. Ada nilai nilai apa ya? Nilai bangganya. Jadi kayak bravery gitu. Jadi, wow, berani banget gitu ya. Apa kayak gitu, Mas? Bener. Itu di mata Oke. itu orang Jepang loh. Apalagi saya kan sebagai orang asing, pendatang baru ya. Mm-mm. Itu lebih Ya, betul. katanya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau Jadi, kalau saya lagi perkenalan diri, kan saya biasanya perkenalan diri ke orang baru gitu. Apa hobinya mm. apa? Pendakian gunung. Langsung dia pasti kaget. Hah? Wah, gitu ya. Wow, hobi yang bagus gitu pasti. Gitu. Kalau di Indonesia bilang hobi gunung, kamu ini hobinya malah kelayapan gitu udah dibilang gitu. Jadi ya, minat, Tapi kan minat berarti minat orang Jepangnya ya lanjut Mas, lanjut. minat Sedikit orang yang memang minat orang Jepangnya begitu. benar-benar benar. Tapi sedikit bukan berarti nggak ada ya Mas ya. Ada memang Ada. teman-teman yang orang lokal yang juga berkegiatan Hmm, sebagai apa istilahnya tuh sebagai mungkin dia pemandu dan lain sebagainya atau memang memang dia menggeluti bidang itu sebagai salah satu sarana olahraganya dia kan begitu. betul betul. Tapi kebanyakan nih agak menyimpang sedikit. Kok biasanya kalau orang Jepang tuh kalau healing kemana Mas? Kebanyakan di kota. Kebanyakan di kota. Jadi kalau di Jepang itu kota paling ramai ya di ibu kota ya, di Tokyo. Mm-mm. Atau di daerah eh, Osaka atau Kyoto. Nah, tiga kota Mm-mm. itu sih yang emang kebanyakan orang healingnya di situ. Orang-orang orang-orang kayak kan banyak orang Indonesia yang bekerja di Jepang juga. Itu kebanyakan Mm-mm. di Osaka, Kyoto dan Tokyo sih. Jadi emang Oke. favorit favorit buat healing itu ya di kota-kota kalau di Jepang. Tahu sendiri kan Kota-kota. kota-kota Betul, betul. kayak gitu sih. Kebanyakan foto-foto. Iya, iya. Biasanya kan kalau memang di Jepang kan ada beberapa landscape yang memang istilahnya tuh kayak Instagramable banget. Kalau masuk feed kan otomatis nanti Yep. wah Jepang nih gitu kan gitu. Jadi kayak ada kayak apa istilahnya tuh di VLID yang gede tuh kayak New York Street gitu kan. Nah, betul. Jadi ya mungkin salah satunya itu. Tapi ini Mas Yaman malah justru apa namanya sering menghabiskan waktu dengan melakukan pendakian. Libur sedikit mendaki mas kita tuh camping gitu ya at leastnya. Betul, betul. Jadi gini, kan Mas, ya silakan. kenapa kok saya memilih mengeksplor Jepang dari segi alamnya ketimbang perkotaannya? Hmm, hmm. Kalau orang-orang itu kebanyakan ya emang YouTuber kayak vlogger kayak gitu itu emang jalan-jalan pasti Hmm, di kota ya. betul. Soalnya saya punya prinsip sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Pernah dengar Sedikit sedikit lebih beda, lebih baik lebih baik. ketimbang sedikit lebih baik. Oke. Ketimbang sedikit, oh, boleh sih anti mainstream, Mas. Nah, jadi Itu bagus. ya udah, jadi ya dari segi apaan ini kota udah mainstream. Jadi dari segi alat, hanya teman-teman saya yang di gampangnya gini lah, teman-teman saya yang di Indonesia itu sebutkan 3 gunung yang ada di Jepang. Pasti nomor 1 Fuji. Betul. Nomor 2, 3, tahu nggak? Saya juga kalau ditanya gitu pasti jawabnya Fuji, Mas. Soalnya kan yang kita tahu cuma Fuji. Betul. Kalau tadi kan sudah ada Mini Alpen dan sebagainya, Prefektur Yamanashi, itu kan jadi referensi baru nih. Oh, mana nih? Nanti habis ini cari di peta, kan nggak kalau kami tahu nggak langsung ke Jepang sekarang juga kan gitu. Ya, benar. Gitu. Tapi ini Mas, apa namanya, kalau ini kan anti mainstream begitu, mencoba mengeksplor sisi lain dari Jepang. Yang tadinya kita kenal sebagai kota yang sangat sibuk, sangat padat dan sebagainya. Padahal dalam arti kesibukannya yang begitu padat begitu ya Mas ya, disiplin dan sebagainya. Nah ini sisi lain dari Jepang yang memang dari tata kotanya juga indah misalnya gitu, apalagi alamnya. Ternyata semakin kita masuk, semakin kita lihat, wah ini memang peradabannya bukan dibuat-buat, tapi memang dari sononya udah bagus begitu kan. Iya. Dan Bismillah Mas, brand lokal Indonesia siap-siap ngendorse nih. Amin. Ya, amin ya. Atau habis mudah-mudahan. Tirik, Mas. Siapa tahu. Oke. Siapa tahu. Ya kan pintu sudah terbuka gitu ya Mas ya. Egar tolong Egar, Forester, Are gitu. Tapi Osprey Indonesia sudah siap ini Mas kayaknya. Mendukung, fully supported kayak. Ya udah di explore. Apa? Mas Yama. Itu tadi terkait dengan apa sih istilahnya tuh, dengan masyarakat lokal di sana begitu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini terkait dengan culture shock sih Mas. Culture shock gitu. Kita kan kalau misalnya bilang culture shock mungkin budaya yang berbenturan, tapi perbedaan budaya kan kita cukup istilahnya agak jauh begitu. Tapi sebagai orang timur kita memiliki orang yang apa istilahnya peradaban timur, kita memiliki beberapa persamaan sebagainya. Tapi kalau kaitannya sama topik kita pada malam hari ini, Mas, kita kan dari negara tropis nih. Jadi yang negara yang kalau dia panas kadang-kadang kering banget, kalau dia hujan malah banjir gitu. Jadi lautan Milo. Yeah. Ya kan? Nah, kalau misalnya ketika di Jepang Mas, dan Mas Yama itu melakukan pendakian, dan beberapa pendakian mungkin saya lihat Mas Yama itu mendaki gunung yang bersalju. Betul. Yang dimana di Indonesia kita temukan di puncak Jayawijaya, kan itu pun sudah menipis. Nah, apa Mas nggak kaget gitu dengan perbedaan cuaca yang kita lakukan? Mungkin dinginnya Lawu, dinginnya dia itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan istilahnya tuh cuaca yang ada di sana. Gimana Mas menghadapi apa istilahnya tuh adaptasi dengan semua itu? Emang benar Mas, jadi kultur shocknya itu pada pendakian musim dingin. Jadi di range November, Desember, Januari, Februari. Nah, saya masuk di Jepang kan Januari awal. Pas musim dingin. Musim dingin. Nah, 6 bulan kan saya nggak belum berani naik gunung. Jadi saya start pendakian gunung itu di musim panas. Jadi posisi musim panas kalau di Jepang itu kurang lebih gambarannya sama persis dengan musim di Indonesia, musim bukan penghujan ya, musim kemarau kayak gitulah. Jadi antara suhu di puncak gunung itu ya sekitar masih bersahabat sih, sekitar 15 derajat sampai 20 derajat musim panas. Nah, awalnya berarti masih standar Indonesia lah ya. Jadi 6 bulan pertama itu emang pendakian di gunung-gunung yang nggak begitu ekstrim. Nah, mulai tahun kedua, saya mau mencoba saat pendakian musim dingin itu mendaki gunung bersalju. Nah, itu kan apa ya? Peralatan yang dipakai pun berbeda 180 derajat.
betul, betul, Ya, Pak. betul, berbeda. Peralatan buat musim panas sama peralatan buat musim dingin itu beda sama sekali. Hmm. Dari situ saya menggali-gali informasi dari peralatan apa aja yang harus dibawa, terus emang safety-nya gimana, biar badan kita tetap hangat itu gimana. Baru Betul. di tahun kedua saya memberatkan diri dengan persiapan emang udah training di gunung-gunung pas musim panas untuk fisik, serta peralatan buat pendakian musim dingin itu juga saya persiapan di jauh-jauh hari. Intinya sih kalau Oke. pendakian di salju harus peralatannya jangan yang abal-abal. Jadi ya, Betul, jangan harus intinya persiapannya ekstra begitu hmm, dari kalau dibandingkan dengan pendakian yang kita lakukan di musim panas kan begitu. bener. Jadi, Betul, betul. oh iya, di Jepang itu brand-brand itu nggak ada yang KW. Jadi, Tuh, ini keren nih. Ini keren. Di sini TNF Elektra banyak mas yang harga 150.000 itu carrier. TNF di Jepang paling murah ya 1 juta lebih lah. Itu paling murah. Itu Ya, itu apanya mas? Itu jaket, sepatu atau apa? Jaket. sepatu ya sekitar Wah, dua. kalau di sini banyak mas. Banyak mas yang abal-abal tuh banyak. Dulu ketika ini cerita sedikit mas, dulu ketika naik ke Dieng itu banyak TNF yang dijual. Hmm, Saya kira thrift, saya kira barang-barang second kan, tapi ternyata baru. Harganya berapa pak? 150.000 katanya gitu. Ini TNF ternyata KW mas. Udah senang-senang kan 150.000 TNF, ternyata KW iya, kan susah. Terus sekali di resleting langsung copot resletingnya. iya benar-benar. Jadi ya itu di Jepang itu buat peralatan naik gunung emang tergolong mahal. Jadi ya naik gunung. Cukup mahal ya. Jadi naik gunung itu ya bisa dibilang hobi mewah gitu. Hobi elit ya. Nah, tapi dari situ kan ya saya di sini kan bekerja. Jadi sedikit demi sedikit berikan uang uang untuk healing kalau istilah sekarang. Jadi uang nongkrongnya disisihin buat persiapan pendakian gitu mas ya. Jadi pas Mantap. kalau setiap pendakian itu list biaya untuk transportasi sama list 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 biaya sama jam sama persiapan fisik kayak gitu sih mas. Jadi ya apa namanya, emang pendakian di musim dingin itu ya yang wajib wajib dipunyai ya kalau buat teman-teman di Indonesia itu. Yang pertama emang baju hangat buat Betul. Itu selain jaket ya, selain jaket. selain kalau saya mengakalinya ada tiga lapis mas. Jadi Wow. buat base, Hmm. buat Betul. buat tengahnya, buat base Hmm. tipis tapi bisa menahan hawa panas tubuh. Hmm. Yang kedua Betul. buat menjaga udara dingin biar nggak masuk ke dalam. Itu yang Iya. ya baju rada tebal. Yang paling luar itu jaket yang anti angin, anti hujan kayak gitu mas. Ya, oke. Jadi Berarti yang windproof ya ya benar. anginnya tuh, jaketnya. Nah, dari situ sama untuk ini mas, sepatu sih dari pendakian musim panas di musim dingin bisa dipakai, tetapi ada namanya krempon mas. Krempon itu apa ya? Jadi saat melangkah di es dia nggak licin mas. Istilahnya apa ya? Itu gripnya ya mas ya? Grip Gripnya itu. Hmm. kayak gitu harus punya, sama yang trekking pole oke lah bisa, tetapi alangkah baik Hmm. pakai Pikero itu istilahnya yang buat merayap di salju itu. Oke, ini nih mas ya. Nah, Kayak apa sih istilahnya tuh? Soalnya kan di sini nggak pernah pakai di sini nih. Jadi apa ya? Pokoknya itulah. iya, Kayak sabit gitu tapi dipakai buat ini kan, nah benar-benar. buat nyakar gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu sih yang, tapi Itu yang di musim bersalju ya mas ya. benar-benar itu minimal Oke. minimal ada itu.
Jadi setidaknya itu tadi perlengkapan-perlengkapan yang emang nggak dimiliki kalau misalnya melakukan pendakian di musim bersalju, kalau misalnya di Jepang kan begitu. Nggak boleh ditoleransi lah, harus harus punya. Iya, itu Soalnya perlengkapan wajib lah Mas. sebagai Tendanya juga pasti kan nggak abal-abal ya Mas ya, betul. tenda yang istilahnya itu kalau misalnya kita ngomong inner sama outernya itu sudah windproof banget, Hmm, sama apa sih istilahnya tuh, frame-nya juga kan nggak mungkin pakai frame fiber dong, enggak, pakai frame aluminium yang emang harus kuat gitu kan. di samping harus di samping beratnya ringan tetapi harus kuat. Nah, itu kan yang bikin Betul, betul, betul. mahal peralatan outdoor. Mm-mm. Istilahnya kan teknologinya semakin dia ringan maka dia semakin mahal karena teknologinya sudah beda. Mas Yama, saya tertarik gitu. Kalau misalnya Mas Yama kan tadi melakukan pendakian di musim dingin dan juga melakukan pendakian di musim panas. Nah, kalau di musim panas kan otomatis kita ngelihat nih kayak kontur tanahnya, medannya itu seperti apa. Kalau gunung-gunung di Jepang, itu medannya seperti apa sih Mas? Apakah di treknya itu memang sudah disiapkan jalur yang sudah bagus seperti tangga dan sebagainya, atau masih tanah atau bebatuan, seperti apa Mas medannya? Nah, tergantung gunungnya Mas. Saya di Gunung Fuji ya yang banyak orang tahu ya. Kalau di Gunung Fuji itu kan gunung berapi yang masih aktif. Betul. Jadi kontur bebatuan di Gunung Fuji itu apa namanya? Berpasir dan berbatu kecil-kecil. Oke. Kalau Kerikil ya Mas ya? Iya bener. Jadi kalau Gunung Fuji kan gunung emang paling terkenal di Jepang, terus banyak wisatawan yang tiap tahunnya itu banyak banget yang melakukan pendakian di situ. Nah, kalau di Gunung Fuji emang udah ditata sedemikian rupa supaya untuk keselamatannya itu emang dijaga. Jadi ya emang udah ada treknya, terus dikasih patok-patok, terus dikasih tali, dikasih alat tunjuk. Iya. Terus di nggak oh ya gini, kalau teman-teman ada kesempatan di pendakian di Gunung Fuji, jadi teman-teman udah nggak perlu bawa tenda dan peralatan yang emang ribet lah. Soalnya di Gunung Fuji itu di atas udah ada hotel, udah ada restoran, udah ada. Wow, di atas Mas. Fasilitasnya komplit banget. Berarti tinggal trekkingnya aja gitu ya? Tinggal hiking dan sebagainya? Siapin fisik sama baju hangat, udah itu aja. Oke, sisanya. Tapi kalau misalnya nih, sorry Mas, agak norak nih misalnya nih. Ini kan kita nggak pernah ke Jepang gitu. Kalau misalnya ke Jepang naik Gunung Fuji, ada nggak campgroundnya Mas? Yang bisa kita jadikan tempat untuk mendirikan tenda gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya sudah diganti dengan shelter, dengan hotel, dan penginapan begitu ya Mas ya? Penginapan, tempat makan, iya bener. Gitu. Berarti udah nyaman banget lah gitu kalau misalnya kita mau mendaki Gunung Fuji, ngikutin treknya sampai gitu ya, tinggal nyiapkan budget dan sebagainya kan gitu. Tapi ya berarti Mas Yama sudah sempat ke Gunung Fuji berarti? Sayangnya belum. Aneh kan? Belum. Iya. Tapi sudah masuk wishlist kan Mas? Udah. Pasti tahun 2022 ini sebenarnya ada 3 gunung yang masuk dalam list keinginan. Salah satunya yaitu Gunung Fuji. Soalnya kan aneh. Gunung Fuji. Ini anak-anak gunung kok malah gunung yang paling terkenal di Jepang belum pernah didaki. Kayak gitu. Iya. Tapi kan itu buat orang yang nggak tahu Mas. Tapi kan tahunya kan Fuji didaki, terus kita jujur Mas, saya jujur banget. Saya memikirkan mendaki Gunung Fuji itu seperti kita mendaki Everest Base Camp. Serius Mas, serius. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang memikirkan mendaki Gunung Fuji itu ya memang seperti itu, harus menggunakan tali, kemudian istilahnya tuh kalau safety-nya emang udah kelas A lah gitu untuk mendaki Gunung Fuji. Ternyata naik Gunung Fuji sudah ada hotel di atasnya gitu. Benar. Berarti sudah bagus lah begitu.
Jadi semua kalangan bisa melakukan pendakian, tinggal siapkan fisik dan juga perlengkapan-perlengkapan lengkap lainnya. Iya, benar-benar. Nah, Mas Yama, itu kan kalau misalnya kita boleh ngomong, Gunung Fuji itu kan relatif komersil lah begitu ya. Karena itu salah satu ikon Jepang yang sangat dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan ketika orang ngomong Jepang, yang kita pikirkan, wah, Gunung Fuji gitu kan. Nah, itu kan otomatis karena dia komersil, ada sistem yang sudah juga berjalan di sana. Kalau misalnya kita ngomong keamanan itu sudah oke lah. Betul. Kalau gunung-gunung yang lainnya, Mas, itu misalnya kita melakukan solo hiking, itu aman nggak sih, Mas? Nah, jadi gini, Mas. Awal-awal pendakian saya itu solo hiking. Wow, awal-awal malah solo hiking. Kenapa? Gara-gara saya mencari temen yang satu hobi dan jamnya itu ketemu. Jadi kan ya di sini kan saya kan tujuannya utamanya untuk bekerja ya. Sama juga teman-teman saya yang dari Indonesia yang bertempat tinggal di Jepang itu memang tujuan utamanya bekerja. Jadi awal-awal itu saya susah banget nyari temen yang emang satu hobi. Ya udah mau nggak mau saya searching di Instagram gitu-gitu, susah banget pokoknya. Ya udah saya putuskan solo hiking dulu awal-awal. Tapi dari situ itu antara berani dan nekat sih, Mas, karena udah kebelet banget pengen nyobain. Antara ini kalau nunggu ada temennya, sedangkan pendakian kan jadi yang saya ceritakan tadi anti mainstream kan. Jadi, betul. Jarang banget orang yang emang melakukan pendakian di Jepang itu. Kalau buat orang asing ya. Gitu. Jadi ya udahlah nekat dulu. Masa ya nanti di jalan nggak ada temen apa nggak ada orang gitu. Betul. Soalnya emang tapi aman ya, Mas ya. Emang di Jepang itu ya itu keamanan nomor 1. Itu kan dari segi dari segi kultur di Jepang itu emang bahasa Jepangnya anjing daichi. Jadi emang keamanan itu emang diutamakan. Itu dari segi kerjaan, dari emang fasilitas umum sama tempat-tempat wisata kayak gitu emang fasilitas untuk mempermudah akses tempat, terus mengamankan wisatawan kayak gitu emang diperhatikan banget. Jadi ya saya awalnya juga niatnya itu setengah-setengah, ini aman nggak kan. Dari situ saya coba, emang fasilitas emang bagus, Mas. Jadi petunjuk, terus kita dari poin A ke poin B itu jaraknya berapa, terus memerlukan waktu berapa itu udah semua, Mas. Kayak gitu. Berarti memang sudah ada istilahnya tuh kompasnya, penunjuk arahnya yang sudah jelas. Jadi mengarahkan orang seandainya berkunjung ke sana untuk meminimalisir potensi tersesat, kan begitu. Bener. Berarti memang sudah aman sekali ya, Mas ya. Kalau misalnya kita ngomong-ngomong terkait dengan pengelolaan pariwisata yang ada di Jepang, khususnya wisata pendakian. Jadi ini kayaknya bagus banget seandainya Indonesia bisa pakai, karena Indonesia kan ngelihat wisata pendakiannya cukup tinggi. Baik itu yang ikut-ikutan karena ingin posting foto gunung di Instagram atau karena memang hobi gitu kan. Sama ini, Mas, satu lagi. Boleh. Satu lagi buat untuk istilahnya navigasi. Di Jepang itu ada aplikasi khusus buat pendaki Jepang. Namanya apa, Mas? Yamap. Oke. Nah, dari kata Yama kan tadi gunung ya. Oh iya, oke. Yamap, oke. Yamap. Jadi di situ kita bisa download aplikasi, terus searching gunung yang mau kita daki, terus petanya di download. Nah, dari situ kita nanti di saat pintu masuk pendakian di-setar aja, Mas, di-setar. Jadi nanti kita tinggal ngikutin track yang udah direkam di aplikasi itu. Jadi kita tinggal nyusun. Berarti sistemnya sudah terintegrasi begitu ya, Mas ya. Jadi itu sudah bisa, Mas.
Kita Wow, mode pesawat bisa. itu Ya, bisa langsung bisa terkoneksi gitu ya Mas. Tetap bisa kita akses. bisa. Ini harus didengar seharusnya oleh pendaki-pendaki gunung di Indonesia ini.